masih dengan Pak Raymond. Pak Raymond, tadi kita sudah bahas soal rekrutmen. Saya ingin tahu seperti apa sebenarnya keinginan kuat Pak Raymond atau semacam agenda terbesar Pak Raymond kalau misalnya terpilih sebagai anggota DPR. Apa yang paling ingin dibenahi di lembaga parlemen pusat? Ini sebenarnya juga salah satu alasan saya, Pak Yusuf, yang saya tidak sampaikan tadi. Ya, gimana itu Pak Raymond? Pokok pikiran saya yang penting sekarang ini adalah saya akan berjuang untuk menjadikan pendidikan hukum sebagai pendidikan dasar sistem pendidikan nasional Indonesia. Ya, jadi anak-anak kita sejak umur TK itu sudah harus diajarkan mengenai hukum, never against the law. Jangan pernah melanggar hukum. Pak Raymond ini orang teknik tapi kok kayak apa namanya? Ya, piawai sekali bicara itu. Tetapi kompetensi terhadap hukum menurut saya sudah sangat urgent. Kita coba lihat faktanya. Sekarang anak-anak kita itu umurnya 13 tahun, 14 tahun. Dia sudah berani pegang celurit, dia sudah berani tebas lehernya orang. Betul. Dia sudah berani pegang tombak, dia menghilangkan sudah berani nyawa orang. Ya, kalau Pak Yusuf dulu kecil berantem dengan temannya di lapangan karebosi pakai tangan kosong, habis berantem jabat tangan pulang. Iya. Ya, nggak berani pegang alat senjata tajam. Tapi anak-anak kita sekarang sudah berani dengan senjata, dia sudah berani menghilangkan nyawanya orang. Iya. Jadi mindsetnya mereka terhadap hukum sudah nol, tidak ada. Ya, akhirnya hukum kita itu menjadi sesuatu hal yang tidak sakral. Ya, kita kalau Indonesia kalau mau baik, kita harus menerapkan pendidikan hukum menjadi pendidikan dasar sistem pendidikan nasional Indonesia. Berarti itu jadi anak-anak kecil kita sejak dia masih TK, dia sudah harus diajarkan mengenai pendidikan hukum. Never against the law, jangan pernah melanggar hukum. Ya, saya punya satu pengalaman begini. Saya pernah kesempatan sekali jalan ke suatu negara. Negara ini sangat ketat mengenai rokok, smoking. Jangan pernah berharap kita bisa smoke dalam satu gedung, tidak bisa. Harus keluar. Harus di luar gedung. Nah, tetapi ternyata di luar gedung juga mereka tidak boleh sembarang merokok. Mereka punya area smoking area. Ukurannya kurang lebih mungkin katakanlah 3x3. Ya, di pinggir jalan. Khusus itu ya? Khusus. Dan hebatnya, waktu saya lewat, ini orang semua lagi gerombol di situ merokok. Satu jengkal pun mereka tidak keluar dari garis itu. Ya, satu jengkal pun mereka itu tidak melenceng sambil merokok, keluar sambil jalan, enggak. Mereka seperti di atas bus bergerombol di situ sempit-sempit merokok. Kita kan banyak itu perda rokoknya. Tapi kan kita lihat faktanya sendiri. Kita misalnya contoh di lalu lintas. Kalau kita dilarang parkir, jangankan dilarang parkir, dilarang stop saja kita parkir. Iya. Coba. Berarti apa yang salah itu? Artinya menurut saya yang salah adalah mindset masyarakat kita terhadap hukum masih nol. Kita masih terlalu memandang enteng ini hukum. Ya. Jadi sebenarnya kami bilang tadi, kenapa saya mau jadikan pendidikan dasar supaya kita akan nikmatin ini 17 tahun kemudian. Ya. Catat kata saya bahwa ketika mereka dewasa, kalau saya terpilih, saya duduk, kemudian ini diketok sebagai undang-undang, 17 tahun kemudian pada saat mereka menjadi dewasa, kita sudah happy. Karena mindset mereka sudah never against the law, jangan pernah melanggar hukum. Ya. Tidak ada apalagi celurit ya, tidak ada lagi celurit di pinggir jalan ya. Jangan pernah berpikir mereka itu mau melakukan kejahatan. Jangan pernah berpikir mereka mau melakukan korupsi. Ya, dan mereka pun juga tidak boleh juga disalahgunakan oleh hukum. Karena mereka sudah mengerti dengan hukum. Ini menurut saya penting. Saya orang teknik, tetapi ini satu hal yang saya dapati di dalam realita kehidupan bahwa ya ini penting. Ini penting. Ya, biasanya Pak Raymond kalau kita bicara hukum, biasanya kan disalahkan itu aparat penegak hukum karena sebenarnya dari segi regulasi kita kan banyak sekali. Banyak, tapi tidak tegak-tegak. Berarti itu kan yang masalah di penegak hukum. Itu yang saya bilang persoalannya sebenarnya ada dua. Persoalannya adalah masyarakat ini tidak menganggap hukum sebagai sesuatu yang sakral. Yang kedua, masyarakat tidak mengerti dengan hukum. Sehingga masyarakat ini boleh istilahnya boleh dipermainkan oleh hukum dan masyarakat juga boleh mempermainkan hukum. Karena tidak sesuatu hal yang sakral. Ya, mindset mereka itu bahwa hukum itu masih bisa kita mainkan. Padahal di negara-negara lain, apalagi negara maju, jangan coba-coba mainkan dengan hukum. Contoh misalnya negara lain, jangan coba-coba kamu berantem pukul sama orang. Ya, kalau kamu pukul orang tangan, pasti dihukum. Pasti persoalan panjang. Ya, gitu loh. Coba lihat itu, coba lihat aja itu orang-orang main bola itu. Itu kalau tidak terpaksa sekali itu kalau mau berantem tangannya di belakang. Ya. Karena dia paham hukum. Karena dia ngerti hukum bahwa kalau saya memukul orang hukumannya berat. Kalau di sini sampai dibegal orang. Kalau coba kalau di sini, jangankan orang-orang dewasa, anak kecil 13 tahun aja udah berani begal kepalanya orang kok. Coba lihat di YouTube. Betul. Coba lihat di YouTube itu anak-anak SMP kalau berantem itu, apa yang dia bawa coba? Martil,
celurit. Di sekolah juga tombak. dipukul gurunya, gitu ya. Gitu. Ya. Jadi berarti ini ada semacam gerakan apa namanya dari kecil ya, istilahnya pendidikan karakter, Pendidikan mengerti hukum karakter ya, mengenai hukum. paham hukum, Paham jangan hukum. melanggar hukum sejak awal sampai mereka dewasa Sampai itu mereka dewasa. menjadi bagian dari karakter dia. Ya, pembentukan karakter. Iya. Negeri kita ini 260 juta orang. Membentuk mindset orang kita itu tidak gampang. Kita punya 260 juta orang. Jadi kalau kita tidak mulai dengan masih sejak pendidikan dasar, itu sulit kita merubahnya. Ya, kalau besar pi baru Kalau besar, dibentuk susah. Ya. nanti mereka university baru suruh belajar hukum itu sudah terlambat, Pak. Ya. Itu Belajar sudah hanya untuk tahu, Belajar hanya untuk tidak masuk sebagai Iya. sebuah apa pembentukan karakter. tidak ya? masuk sebagai pembentukan karakter. Dia hanya belajar untuk Tahu hukum, mengenai mengerti, hukum, ya, paham gitu loh. hukum. Nah, tapi bukan pembentukan karakternya. Dan katanya kalau mereka sudah paham hukum, dia bisa sudah kasih bodoh-bodoh orang. Nah, gitu ya. itu dia yang saya bilang tadi. Persoalannya adalah mereka itu bisa mempermainkan hukum dan mereka bisa dipermainkan oleh hukum. Ya, bisa memainkan dan dipermainkan gitu ya. Nah, gitu loh. Ya, selain soal karakter apa namanya hukum sebagai pendidikan dasar, ada gagasan lain, Pak? Yang gagasan lain juga akan saya memperkuat itu adalah peningkatan keterampilan kerja masyarakat kita. Ya, masyarakat kita ini 260 juta orang. Ya. Ini harus kita tingkatkan mereka punya keterampilan kerja. Ya, kita usahakan supaya 260 juta orang itu semua harus punya keterampilan kerja. Gitu loh. Kita tidak boleh berharap daripada negara-negara lain. Saya ngambil contoh misalnya gini. Saya pernah satu kesempatan itu ngobrol sama satu pejabat negara lain. Ya. Saya bilang, Mister, kenapa di negara kamu itu cepat sekali maju? Nah, ya, dia bilang begini, di negeri kami ini, kalau orang-orang yang pintar, orang-orang yang jenius itu diambil oleh negara. Negara ambil semua. Kemudian negara sekolahkan. Negara bilang, kamu pergi sekolah ke Amerika, kamu pergi sekolah ke Eropa, kamu pergi sekolah ke Arab, kamu pergi sekolah ke China, kamu belajar. Dibiayai. Dibiayain. Nah, pulang dari mereka sekolah, mereka masuk pada satu lembaga riset. Di lembaga riset ini mereka ditugaskan, bikinkan saya kereta yang bisa jalan 400 km per jam. Kamu sudah belajar, sekarang bikinkan saya. Bikinkan saya mobil yang bisa di laut, di udara, di darat. Ya. Ya, karena sudah ada ilmunya. Karena kamu sudah belajar ilmunya, sekarang kamu riset, bikinkan. Iya. Bikinkan saya gedung yang dalam waktu 1 minggu sudah harus berdiri. Iya. Nah, itu apa? Kata kuncinya kan cuma 2, pendidikan dan keterampilan kerja. Iya. Jadi pendidikan SDM ya. pendidikan saja belum cukup, butuh aplikasi lapangan. Lah, itulah lembaga risetnya mereka. Nah, gitu. Jadi kalau saya yang kedua saya akan meningkatkan keterampilan kerja daripada. Jadi keterampilan kerja ini juga kan sekarang ini kan ya sejauh ini malah TK-TK kita kan yang keluar itu ya, kadang-kadang katanya sih ya unskill ya, tidak begitu apa namanya terampil begitu ya. Nah, tadi kalau misalnya Pak Raymond menggagas itu, apakah ini nanti juga dimaksudkan untuk tidak perlu terlalu banyak orang keluar? Di sini saja, kalau Anda terampil, Anda bisa sejahtera. Nah, gitu. sebenarnya kalau kita bicara regional lokal, kuncinya sebenarnya di situ. Ya, kita harus sampaikan di sini bahwa di wilayah kita khususnya Sulawesi Selatan ini ada beberapa item pekerjaan ini kalau kita mau kerjakan, kita masih butuh tenaga-tenaga dari luar. Kita butuh tenaga dari Jawa, ya. Untuk mendatangkan ke sini. Itu tenaga unskill atau tenaga skill. profesional ya? Tenaga skill maupun profesional. Kadang-kadang kita masih butuh datangkan dari sana. Oh iya. Nah, yang menjadi pokok pikiran saya bahwa jangan datangkan tenaganya. Datangkanlah orang untuk melatih tenaga di lokal. Berarti Jadi, transfer ya? Terjadilah keseimbangan keterampilan kerja antara pusat dengan lokal. Jadi nanti yang lokal bisa naik juga grade-nya ya? Ya, itu pemikiran saya. Gitu, ya. Jadi sebenarnya banyak kan pekerjaan di lokal sebenarnya ya. Pekerjaan lokal dan banyak gitu loh. Tapi cuma kadang-kadang regulasi yang diciptakan itu memang itu yang saya bilang tadi. Saya ambil contoh satu lagi begini. Saya waktu dulu Terminal 3 di Cengkareng pertama kali dibuka, itu tidak boleh ada portir. Tidak boleh ada portir yang tukang angkat-angkat barang, itu tidak boleh. Semua harus kita sendiri ngangkat. Even orang tua pun kakek-kakek, nenek-nenek harus bawa sendiri barangnya. Saya protes. Saya tanyakan sama manajemennya. Bapak, kenapa kita sekarang tidak boleh pakai portir? Oh iya Pak, di negara lain juga nggak pakai portir, semua mandiri kok. Ya, saya bilang Bapak salah. Bapak punya regulasi salah. Negara lain Singapura itu cuma 15 juta orang.
Tidak banyak ya. Prancis cuma 30 juta orang, kita 260 juta orang, dan Bapak matikan pekerjaan mereka. Apa Bapak mau mereka jadi penjahat? Ya kan? Betul. Kalau mereka punya kerjaan ada yang tidak sempurna, sempurnakanlah. Ya. Misalnya pakai nomor antri, tidak boleh keluyuran. Bukan menghilangkan ya. Bukan menghilangkan. Ya. Kita 260 juta orang, kita butuh lapangan kerja. Kalau Bapak bikin regulasi mematikan lapangan kerja mereka, ya siap-siaplah mereka jadi penjahat. Dan harus pemerintah bertanggung jawab kan? Pemerintah bertanggung jawab. Karena Itulah salah satu regulasinya. saya bilang adanya regulasi-regulasi yang tidak tepat sasaran, tidak tepat fungsi. Kalau DPR kita kuat, ini kita bisa ambil. Kita bisa hearing, kita bisa minta pemerintah kotanya, kita bisa minta GM Angkasa Puranya, tolong jelaskan, tolong klarifikasikan. Betul. Aturan kamu ini tidak tepat. Tidak berpihak Tidak berpihak kepada masyarakat kecil ya. Gitu. Baik, Pak Raymond, kita masuk ke sesi berikutnya, tapi kita jeda dulu. Pemirsa Fajar TV dan Fajar Radio, kita jeda sejenak.